Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bu Luluk akan mengisi materi kelas 10 bab 3, yaitu fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 3 ini, materi pertama adalah suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Sebelum masuk ke suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, kita harus mengetahui apa itu sistem politik. Nah, ini sistem politik yaitu seluruh kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa penerapan nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang saling terhubung dan terikat. Sistem politik juga bisa disebut dengan seluruh kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat, di mana kegiatan tersebut meliputi perumusan tujuan negara, upaya pencapaian tujuan tersebut, perumusan kebijakan-kebijakan, dan perumusan keputusan-keputusan sesuai dengan nilai dasar yang ada pada negara tersebut. Lalu, apa tujuan negara Indonesia itu sendiri? Tujuan negara Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah kita mengetahui sistem politik, kita akan masuk ke suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang pertama ada suprastruktur politik Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia bisa disebut dengan mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Yang kedua, suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam Undang-Undang 1945. Suprastruktur politik juga bisa disebut dengan suasana kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Nah, di Indonesia, suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu apa saja trias politika tersebut? Yang pertama ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Dalamnya ada presiden, wakil presiden, perdana menteri, dan kabinet-kabinet. Yang kedua ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang membuat dan menyusun undang-undang, seperti MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara. Dalam kekuasaan yudikatif ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, pada gambar ini merupakan gedung MPR atau DPR, gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia, tepatnya pada kekuasaan legislatif. Selanjutnya adalah fungsi suprastruktur politik. Yang pertama ada fungsi pengambilan keputusan, dilakukan oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Yang kedua, fungsi pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh eksekutif dan aparat birokrasi. Yang ketiga, fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh badan-badan kehakiman. Setelah suprastruktur politik, kita akan masuk ke infrastruktur politik. Infrastruktur politik Indonesia bisa disebut dengan lembaga politik dalam tingkat masyarakat, lalu bergerak dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur politik Indonesia juga bisa disebut dengan suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Nah, ini
Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Yang pertama ada partai politik. Apa itu partai politik? Yaitu suatu kelompok yang terorganisir secara teratur, baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekrutmen anggota untuk merebut atau mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional. Yang kedua ada golongan kepentingan. Golongan kepentingan adalah sekelompok orang yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Di dalam golongan kepentingan ini terdapat orang yang mempunyai satu tujuan, satu sifat maupun satu kepentingan. Yang ketiga ada golongan penekan, yaitu sekelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatu organisasi dengan aktivitas yang nampak keluar sebagai golongan yang memaksa kehendak para penguasa. Contoh dari golongan penekan ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Kemudian contoh dalam kehidupan nyata ketika ada pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan atau keputusan, pasti ada pro dan kontra dari masyarakatnya. Nah, golongan penekan ini adalah golongan yang kontra, yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, maka mereka melakukan aksi-aksi nyata seperti demo agar pemerintah mampu mengubah keputusannya. Nah, ini merupakan partai politik peserta pemilu serentak 2019. Ada 20, PKB, Gerindra, PDI, Partai Golkar, dan lain-lain. Silakan diamati ya. Selanjutnya ada alat komunikasi politik. Alat komunikasi politik adalah alat untuk menyebarkan konsep-konsep, ajaran-ajaran, ide-ide kepada seluruh masyarakat. Alat komunikasi politik ini juga bisa disebut dengan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya, ketika ada DPR atau pejabat yang ingin mencalonkan diri menjadi DPR. Agar masyarakat tahu, maka DPR itu melakukan kampanye supaya masyarakat mengenali dia dan memilih dia. Nah, kampanye itu merupakan yang bisa disebut dengan alat komunikasi politik. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tokoh politik. Memiliki latar belakang dan sepak terjang dalam perjuangan dan idealismenya dikenal masyarakat, sehingga pendapat atau pikirannya diikuti banyak orang. Contoh tokoh politik ini ada presiden, DPR, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi di Indonesia itu menganut sistem politik demokrasi, di mana pelaksanaan pemerintahan ditujukan untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Dan sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia adalah sistem presidensil, di mana negara yang dikepalai atau diketuai oleh seorang kepala negara atau presiden. Nah, yang pertama ada suprastruktur politik, bisa disebut dengan suasana kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Nah, suprastruktur politik fungsinya mengolah aspirasi masyarakat menjadi suatu keputusan. Yang kedua ada infrastruktur politik, yaitu suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat. Fungsinya memberikan masukan kepada suprastruktur. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga kalian paham. Kalau memang nggak paham, silakan tanya di kolom komentar atau tanya lewat WhatsApp ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.